Suara Pertuni Banyumas mempersembahkan sandiwara radio tunanetra yang berjudul Suara Misterius. Naskah, teknik dan montase serta sutradara oleh Ardinal Purbowo. Para pemain: Agung Maradona sebagai Alvin, Leli sebagai Foni, Irwanto sebagai Jarwo, Sahirin sebagai Ricky, Wito Dirja sebagai Marjo, Bowo sebagai John, Dwi Kurniasih sebagai Sasha, Asturi sebagai Asih, Weni sebagai Jenny, Sulika sebagai Mayang, Rahma sebagai Marta. Pembawa cerita, Dewi Ratnosari. Selamat mendengarkan. Oke, siap ya? 5, 4, 3, 2, 1. On air. Baik, selamat malam listeners Scary Stories. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Alvinton. Dan saya, Sasha Ellison, kembali lagi di Scary Stories, Di mana kita akan mendengarkan cerita terseram dari para listeners. So, jangan matikan radio Anda, karena di sekitar Anda ada yang ikut mendengar. Baik listeners, mari kita dengarkan penelpon pertama kita. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Dengan siapa dan di mana? Saya Marjo, Mbak. Salah seorang satpam di salah satu kampus yang ada di kota ini. Baik Pak Marjo, silahkan dengan cerita Anda. Begini Mbak Tasya dan Mas Alvin, saya bekerja di kampus ini sudah 9 tahun lamanya. Ada sebuah cerita yang sangat menyeramkan ketika saya bekerja. Apa itu Pak Marjo? Jadi ketika saya keliling mengecek ruangan-ruangan yang ada di kampus ini, tiba-tiba saya dihampiri oleh seorang mahasiswi. Lalu saya tegur. Dan dia mengatakan katanya mau pinjam salah satu ruangan di kampus ini untuk kegiatan kampus. Lalu, apakah Bapak izinkan? Ya enggak lah Mbak. Enggak. Ngapain ngadakan acara malam-malam begini? Aneh-aneh aja. Kini maksudnya bagaimana? Lawang jam 12 malam kok. Ya jelas saya nggak ngizinkan Thomas. Ketika aku tepuk pundaknya untuk menekankan bahwa itu sudah aturan dari kantor. Dia malah menolehkan wajahnya ke arahku. Berputar Mbak 180 derajat. Dan wajahnya itu rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Mulus dan rata. Terus,
Apa yang Bapak lakukan? Saya terjatuh dan pingsan. Dan katanya teman saya ditemukan oleh seorang teman dan dibopong dibawa ke pos. Nah, sampai sana saya dibangun-bangunkan dan baru saya bisa sadar. Itu pasti sangat menyeramkan ya Pak. Benar Mas, saya sudah gak pernah bertemu hal seperti itu lagi. Tapi hal-hal seperti ini masih sering terjadi. Berarti sampai sekarang Bapak masih diganggu sama dia? Betul Mbak, bentuk seperti itu kayaknya sudah gak ada lagi. Tapi bentuk-bentuk yang lain kayaknya masih ada. Baik Pak Marjo, terima kasih atas pengalaman Bapak yang sudah berkenan bercerita di sini. Apa? Saya diganti? Tapi kenapa, Pak? Saya rasa saya itu sudah maksimal. Dan acara ini aku pikir berjalan dengan baik. Buktinya apa? Banyak pendengar dan banyak yang ikut promosi. Ya, saya tahu itu, Syah. Acara ini berjalan hampir 2 tahun. Dan saya katakan, acara ini berjalan sangat baik. Akan tetapi, agar acara ini terus berjalan, acara ini membutuhkan penyegaran. Yang salah satunya adalah merolling para penyiarnya. Tapi kenapa harus saya yang diganti, Pak? Bukan Alvin saja. Alvin memang sangat pantas memandu acara ini dan sangat ikonik. Jadi saya lebih memilih mencari pendamping Alfi untuk acara ini, Syah. Oh, berarti Bapak itu menganggap kalau siaran saya itu kurang bagus? Jangan salah paham dulu, Syah. Maksud saya... Ya sudahlah, Pak. Mulai detik ini, saya resign dari radio ini. Dan Lovin, tega banget lo. Kagak belain gue di depan Pak Riki. Oh, kok gue yang kecepretan sih? Halah, lo seneng kan? Kalau gue diganti dengan penyiar yang lain. Sudah, Syah. Tolong kendalikan emosi kamu. Ya sudahlah Pak, tolong maafkan Sasa. Nanti saya yang akan memberikan pengertian. Vin, mana tuh si Jenny? Kita beneran nih ganti Sasha begitu aja. Memang itu keputusan si bos, aku bisa apa? Ya, lu kan bisa belain dikit tuh Sasha. Ya, walaupun gue tahu si bos kalau udah bilang A ya A. Tapi ya lu ada usaha dikit lah. Kasihan tuh Sasha. Halo guys, sorry, gue telat ya. Kita juga baru ngumpul kok Jen. Kamu mau pesan apa? Udah tadi, sekalian lewat sini, gue udah pesen coklat. Oke, hari ini kita meeting apa nih? Lu tahu kan, sekarang lu ngegantiin posisinya Sasha yang udah hampir 2 tahun mandu acara Scary Stories ini. Lu kudu punya dong karakter sekuat Sasha. Bahkan kalau bisa lebih dong, Jen. Iya, gue tahu. Entarlah dipikirin lagi, gue harus gimana. Mikirnya jangan entar. Sekarang tahu. Soalnya nasib acara ini sekarang ada di tangan lu, ngerti? Terus, gue harus gimana dong? Katanya bos Riki kan, gue cuma ngedampingin Alvin aja. Dan nyimbangin dia. Udah dong deh, kamu jangan stres begitu. Kasihan Jenny, datang-datang sudah dibuat jibar begitu. Ya, sorry deh Jen. Soalnya gue stres berat. Masalahnya, nih acara udah mulai banyak yang denger. Terus ada perubahan gitu aja.
Aduh, gue takut kalau malah jadi berantakan. Tenanglah, gue tahu kegelisahan lo pada. Tapi gue akan coba semampu gue. Udah Jen, kamu tenang aja. Yang penting kamu ikuti kata saya aja, oke? Yayangku udah dateng. Sini sayang, gue kangen sama lo. Mikir nggak lo? Gue datang main nyosor aja. Sini dong. Kita... Denger ya John, gue itu lagi bete tahu. Udah sana, nyimeng aja dulu. Ih, lo kok gitu sih? Gue lagi minta jatah nih. Ayo dong. Jatah. Emang gue bandar? Minggir nggak lo? Apa mau gue tampol? Ih, lo kok gitu banget sih? Jahat banget sama cowok lu sendiri. Gue kan lagi kebelet nih. Ayo dong. Udah sana, coli aja di kamar mandi. Gue lagi bete tahu. Ih, lu lagi bete kenapa sih? Tau gitu gue kagak pakai ginian lah. Makanya kalau mau make tuh lihat-lihat dulu ceweknya lagi bete apa kagak. Udah. Coli dulu deh gue. Udahan swalayannya sayang. Tahu sekarang PT-nya lagi nular ke gue tahu. Lu kenapa sih? Maaf sayang, masalahnya tadi gue lagi bete banget. Gue resign dari radio sialan itu. Loh kok resign? Emang salah lu apa? Loh si Ricky Bego itu ganti gue di acara Scary Stories itu. Ya udah, lu siaran di acara yang lain aja, ngapa sih? Lo itu jangan ketularan bego ya. Tahu nggak lo? Gue tuh udah belain 1 minggu sekali ya. Ya, berangkat malam, pulang pagi demi acara Scary Stories. Setelah acara berhasil dan segede ini, gue dicampakin. Sakit hati dong gue. Apalagi tuh si Alvin kagak belain gue di depan bos. Siapa yang gak sebel juga? Sebel banget gue. Ya udah, lu maunya gimana? Mau buat si Alvin mati, apa si Ricky yang mati, atau kedua-duanya? Ntar gue suruh anak buah gue untuk ngabisin mereka. Gimana? Enak banget kalau cuma mati. Gue pingin yang lebih sadis dari itu. Gimana kalau gue buat cacat aja semuanya tuh? Si Alvin, gue putusin lidahnya biar nggak bisa siaran. Terus si Ricky itu gue putusin kakinya biar nggak bisa jalan. Udah beres kan? Gimana menurut lo? Yang lebih sadis dari itu, John. Apaan sih? Otak kriminal gue udah mentok nih. Emang gimana? Lo bisa santet mereka nggak, John? Buat dia sakit-sakitan, terus usahanya hancur, dan cacat seumur hidup. Kalau si Alvin, buat dia ngejomblo seumur hidupnya
sendirian. Terus toolnya bikin segede tongkat bisbol. Lalu dia malu sendirian, gak ada temen. Akhirnya bunuh diri. Luar biasa ide lo. Ya ntar gue cari tahu deh. Halo Mbak Jenny. Loh, tumben malam-malam baru kesini. Iya Pak Jarwo. Jadwal siaran saya baru aja dirubah. Loh, berarti Mbak Jenny ini yang siaran di Scary Stories itu ya? Iya Pak, ngegantiin Sasha. Wah, kasihan Mbak Syasha ya, sampai keluar dari kantor gitu. Ya, itu maunya Sasha sih Pak. Sebenarnya Pak Ricky cuma rolling aja. Sashanya nggak terima, terus dia keluar deh. Kalau saya sih sangat kehilangan Mbak Syasha. Soalnya kalau malam gini siaran, dia selalu ngasih rokok sama saya. Ya udah Pak, besok kalau saya siaran lagi, saya beliin rokok juga deh. Nggak usah Mbak, wong saya cuma cerita aja kok. Tetapi kalau Mbak Jenny tidak keberatan dan ikhlas sih, saya juga ikhlas menerimanya. Iya sudah Pak, saya masuk dulu ya. Iya deh Mbak, kalau butuh apa-apa tinggal hubungi saya saja ya Mbak. Sip. Halo listeners, selamat berjumpa kembali dengan saya Alvinton. Dan saya Jenny Moon di Scary Stories. Baik, sudah ada penelpon kita. Halo? Halo, Scary Stories. Saya Mayang. Saya ingin menceritakan pengalaman saya yang terseram yang pernah saya alami. Oke Mbak Mayang, silahkan dengan cerita Anda. Saya di sini sendirian, Mbak. Saya pernah diperkosa, lalu dibunuh, dan dibuang dalam sumur begitu saja. Sebentar Mbak, coba ceritakan dari awal ya. Jangan melompat-lompat seperti itu. Saya di sini kedinginan, Mbak. Tolong bantu saya. Baik listeners, kita dengarkan yang hit berikut ini. Hey Jen, ini minum dulu. Thank you, Vin. Maafin gue ya. Tadi gue shock berat. Baru kali ini gue siaran ginian. Gak apa-apa Jen, itu malah yang diharapkan oleh Pak Ricky. Supaya acara ini benar-benar real. Maksudnya gimana? Itu tadi asli apa bukan sih? Ntar kamu juga tahu sendiri.
Ini beneran tempatnya, Jon? Beneran dong sayang. Kapan sih gue bohong sama lo? Sering kali. Oh, yang ketok pintunya aja. Permisi. Ada orang di dalam? Maaf Bu, kami ada perlu dengan Bu Asih. Ada? Sepertinya kau salah alamat, anak muda. Malam adalah gelap. Dendam adalah takdir. Masuklah kalian. Dendam apa yang kau inginkan, anak muda? Kematian perlahan-lahan, Bu. Manusia berjiwa pemberani. Ya, aku adalah Asih. Manusia biasa. Tapi tubuhku ini akan menjadi perantara penguasa kegelapan. Datanglah Nenek Marta. Cucumu membutuhkanmu. Ayo kemari ya cucuku. Apa yang kau ingin dariku cucuku? Kemari ya. Cucuku. Kemari ya. Baik, Nek. Sebelum mendengarkan ceritanya lebih lanjut, mari dukung kreativitas tunanetra seperti kami dengan cara tekan like, share, subscribe dan komen channel DPC Pertuni Banyumas ya. Jangan dengarkan yang bajakan, alias yang dirubah ke bentuk MP3. Marilah kita hormati kreativitas tunanetra. Oke listeners, ini ada penelpon lagi. Halo? Saya Marta. Saya ingin menceritakan pengalaman terserang saya. Rumah saya bersebelahan dengan pembuatan tempat stik es krim. Karena orderannya semakin banyak, maka usahanya terus dilakukan hingga malam hari. Disitulah kengerian terjadi. Mesin pemotong tiba-tiba berdiri sendiri dan ada suara geraman. Lalu ketika saya melihat ke atas, ada sesosok wanita yang sedang menggoyang-goyangkan kaki, lalu berteriak, hentikan, atau saya bunuh kalian. Baik, listeners, kita break dulu. Kita sambung lagi setelah kita dengarkan yang hit berikut ini. Kamu gak apa-apa, Jen? Gue ke kamar mandi dulu ya.
Mbak Jenny kenapa teriak-teriak? Enggak, Pak. Tadi ada suara nenek-nenek di kamar mandi. Nggak ada siapa-siapa kok, Mbak. Ya sudah, saya antar ke studio lagi ya, Mbak. Gue udah gak tahan lagi, Vin. Mending gue ikutan resign aja dari radio ini. Wah, jangan dong, Jen. Sayang banget kalau lu keluar. Lu udah punya banyak fans loh di sini. Tapi gue jadi parnoan gitu. Kemana-mana sekarang seperti ada yang ngikutin gue. Gini aja, besok kamu ikut saya, biar kamu tidak parnoan lagi. Gue mau lo bawa kemana, Vin? Besok aja, biar kamu agak tenangan dikit. Oh, Mas Alvin. Ayo masuk, Mas. Kamu masih ingat tidak suara siapa ini? Iya ya. Gue pernah denger. Di mana gitu? Mbak Jenny. Rupanya mbaknya sudah lupa sama saya. Saya suka nelpon di Scary Stories loh. Astaga. Mbaknya yang aku namanya Mayang kan? Iya bener mbak. Akhirnya mbaknya ingat juga. Jadi Jen, kita setting agar para penelepon yang sudah ada lebih real. Aku dan kamu memang sengaja dipasangkan agar suasana lebih real. Jadi lo pada ngeprank gue demi nguntungin acara ini? Kebangetan lo pada. Jen, tunggu sebentar Jen. Ternyata lu di sini, Jen. Kita cariin kemana-mana lo. Apa peduli lo? Ngapain lo pakai nyariin gue? Jen, maafin kita ya. Gue ngaku salah. Emang itu ide dari bos. Dan gue sebagai operator radio bisa apa? Kebangetan lo pada. Sekarang gue tahu kenapa Sasha diganti begitu aja. Karena sekarang Sasha udah gak mempan sama jebakan lo pada kan? Semua memang serba sulit ya. Dimana sekarang radio sudah gak terlalu diminati oleh banyak orang. Otomatis kita harus memutar otak agar bisa buat acara yang bagus, dimana bikin orang penasaran, dan inilah acara andalan kita yang bisa mendongkrak sponsor, iklan, dan sebagainya. Bahkan ketika kita streaming, banyak pendengar yang tertarik dengan acara kita ini. Tapi gak pakai harus mengorbankan penyiarnya juga dong. Gue jadi parnoan gini. Ya, gue atas nama tim dan atasan minta maaf yang sebesar-besarnya sama lu. Dan lu gak perlu lagi takut sekarang, karena ada gue yang akan selalu ngejagain lu. Maksud lo? Dulu, gue punya adik mirip banget kayak lu, Jen. Begitu ngeliat lu, gue janji bakal ngelindungi lu. Karena gue takut kehilangan adik gue lagi. Gimana? Lu mau gak jadi sahabat gue? Enggak ah. Gue takut ini hanya akal-akalan lo aja. Gitu ceritanya, Syah. Jadi, kita ini adalah korban dari mereka gitu deh. Jadi, demi sponsor, mereka ngorbanin kita. Ya, gitu deh, Syah. Tapi, sekarang Pak Riki kena batunya. Dia sekarang lumpuh, Syah. Dan sepertinya, omset radio juga mulai menurun. Banyak yang di PHK, termasuk Pak Jarwo. Pak Jarwo di PHK? Iya, Syah. Gue juga sepertinya bentar lagi cabut juga lah. Mending gue buat konten aja. Lumayan adsense-nya. Terus si Alvin gimana? Alvin sekarang jadi banyak diam.
Walaupun dulu orangnya pendiam, sekarang jadi tambah diam. Lo kok ngelamun gitu? Lo lagi nahan konak ya? Sembarangan ya loh. Kalau ngomong asal jeplak aja. Terus lo lagi mikirin apa sih, Say? Sepertinya gue berubah pikiran deh. Kalau santetnya gue cabut aja, bisa gak ya? Lo kalau mau jahat-jahat aja kali, kagak usah nanggung. Contoh kayak gua nih. Gue kenapa kagak bisa ditangkep? Ya karena gue kagak pernah nanggung kalau mau ngelakuin sesuatu. Ya itu kan lo. Tapi gue jadi kasihan sama Jenny. Ya udah lo ngomong sendiri aja sama Mbak Asi sono. Tidak bisa. Semua perjanjian bersama Nenek Marta tidak bisa ditarik kembali. Iya Mbak, saya tahu. Tapi kalau untuk Jenny bisa dicabut nggak Mbak? Itu aja. Maaf Sasha, saya tidak bisa melakukan itu. Karena tidak semudah yang kalian bayangkan. Kan uang udah kita kasih Mbak. Nanti kalau butuh lagi untuk pembatalan ya gue kasih lagi Mbak. Dan kalau perlu syarat-syarat lagi ntar kita lakuin deh. Hutang dibayar hutang. Nyawa dibayar nyawa. Gimana ya Mbak? Gue jadi ngerasa bersalah gini. Seharusnya kamu sudah memikirkan jauh hari sebelum melakukan tindakan ini. Sekarang sudah tidak bisa ditawar lagi. Ih ribet amat sih lu Mbak. Udah kita cabut aja yuk. Mbak kita permisi dulu. Tapi sebelum kita pergi ada sesuatu buat lo Mbak. Nih rasain. Jahanam, tunggu pembalasanku. Jadi tambah ruwet gini deh Jon. Ngapain sih ngebunuh Mbak Asih segala? Habis gue kesel banget sama tuh orang. Sok ngikutin aturan banget. Pejabat juga gak gitu-gitu amat. Sya, lu dengerin gue kagak sih? Sya. Jahanam kau. Akan kubunuh kau untuk menemani cucuku. Sasha, ngapain lo kesini? Untuk mengambil nyawa kalian semuanya. Lihat. Awas Jen. Lo nggak apa-apa? Jen, cepat lu lari dari sini cepat.
ingat aku, Nek? Siapa kau, Jahanam? Lihat ini, Nek. Ini jimat yang pernah kau berikan kepadaku dan sekarang aku kembalikan kepadamu, Nek. Iya, cah. Ini makam siapa, Vin? Ini makam kakakku, Mbak Asih namanya. Mbak Asih? Iya, waktu dulu kami masih kecil, kami kehilangan orang tua. Dan kami diasuh oleh nenek kami yang bernama Nenek Marta. Dan profesi Nenek Marta adalah seorang dukun santet dari kecil. Kami diberitahu bagaimana cara ilmu santet tersebut. Hingga akhirnya saya bosan, saya jenuh. Diam-diam saya meninggalkan mereka. Akhirnya Mbak Asih yang meneruskan ilmu dari Nenek Marta. Datanglah Sasha untuk mengerjai kami semua. Beruntung saya berhasil menyadarkannya. Ya, untung lo cepet datang. Kalau enggak, gue kagak tahu deh. Santet itu sudah dicabut, Jen. Ya, Pak Riki sudah bisa berjalan normal, radio sudah mulai berjalan, Pak Jarwo sudah mulai bekerja. Sayang, Sasha jadi ODGJ dan sekarang di rumah sakit jiwa. Beruntung, Foni hanya terluka di bagian lengan dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Ntar kita nengok sekalian ya. Iya, Vin. Yuk kita pulang. Baiklah, cukup sekian dulu ceritanya. Jangan lupa like, share, subscribe channel DPC Pertuni Banyumas ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.